Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, sesi 3, mata kuliah Hukum Bisnis. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perlindungan konsumen dan anti-monopoli. Baiklah, saya sendiri yaitu Farhan Rifki Penara dan teman-teman saya. Saya Muhammad Aji Kusuma. Saya Muhammad Irfan Yulianto. Dan saya Fatur Rahman. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu perlindungan konsumen. Dalam kegiatan bisnis, terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba atau profit dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian, seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah, dan karenanya dapat menjadikan sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Itu sesuai dengan pasal 1 UU PK. Dalam bukunya, Pengantar Hukum Bisnis, Munir Faundi mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir atau end user dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 Undang-Undang PK, Perlindungan Konsumen. 2, yaitu asas dan tujuan perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen dibagi berdasarkan yang pertama, asas manfaat. Upaya perlindungan harus memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, asas keadilan. Mewujudkan partisipasi yang adil bagi semua pihak, memberikan kesempatan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, asas keseimbangan. Menyediakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik secara materi maupun spiritual. Yang keempat, yaitu keamanan dan keselamatan. Menjamin keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu adalah asas kepastian hukum. Menjamin kepatuhan terhadap hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen meliputi yang pertama, meningkatkan kesadaran.
meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat martabat melindungi konsumen dari dampak negatif penggunaan barang atau jasa. Yang ketiga, pemberdayaan konsumen. Memberdayakan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya. Yang keempat, sistem perlindungan. Menetapkan sistem perlindungan yang menjamin kepastian hukum dan akses informasi. Yang kelima, kesadaran pelaku usaha. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen untuk membangun sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Keselamatan konsumen. Yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban konsumen. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya hak konsumen yang pertama kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa. Yang kedua pembebasan memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai perjanjian. Yang ketiga informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa. Yang keempat hak didengar atas keluhan terkait barang atau jasa. Yang kelima advokasi dan penyelesaian sengketa konsumen. Yang keenam, pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif. Kedelapan, kompensasi atas barang atau jasa yang tidak sesuai perjanjian. Yang kesembilan, hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, beritikat baik dalam transaksi. Yang ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Yang keempat, penyelesaian sengketa secara patut. Yang bagian 4 yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yang pertama menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Yang kedua, perlindungan hukum dari konsumen beritikat buruk. Yang ketiga, membela diri dalam penyelesaian sengketa. Yang keempat, rehabilitas nama baik jika terbukti tidak bersalah. Yang kelima, hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Yang ketiga, melayani konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa sesuai standar. Yang kelima, memberi kesempatan konsumen untuk menguji produk. Yang keenam, memberikan konsumen kompensasi atau ganti rugi jika terjadi kerugian. Yang bagian 5, larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, menjual barang atau jasa yang tidak sesuai standar, ukuran, atau janji dalam label, iklan, dan promosi. Yang kedua, tidak mencantumkan informasi penting seperti tanggal kadaluarsa, komposisi, dan atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, memasarkan barang rusak, cacat, atau bekas tanpa informasi lengkap. Yang keempat, menawarkan barang atau jasa dengan informasi menyesatkan atau berlebihan. Yang keempat, menawarkan barang atau jasa dengan informasi menyesatkan atau berlebihan. Yang kelima, melakukan promosi atau pemesanan dengan maksud mengelabui konsumen. Yang keenam, mengiklankan hadiah atau potong harga yang tidak sesuai janji. Yang ketujuh, menjual secara paksa atau kerugian konsumen secara fisik maupun psikis. Yang kedelapan, melanggar aturan klausul buku dalam perjanjian seperti pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang atau uang, atau memberikan kuasa sepihak kepada pelaku usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah
bagian B, yaitu ada anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang pertama dimulai dari pentingnya persaingan usaha yang sehat. Jadi persaingan usaha yang sehat itu mencakup untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Lalu selanjutnya ada untuk menguntungkan konsumen melalui penurunan harga dan jaminan kualitas. Lalu ada persaingan usaha yang tidak sehat, itu mencakup berefek juga merusak perekonomian negara, lalu juga merugikan masyarakat, dan dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur persaingan usaha. Itu perangkat hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diundangkan pada 5 Maret 1999. Yang kedua, ada definisi-definisi penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi monopoli pasar, pada monopoli itu ada di pasal 1 butir 1, berisi penguasaan atas produk atau pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli pasal 1 butir 2 itu berisi tentang pemusatan kekuatan ekonomi yang menyebabkan penguasaan atas produksi atau pemasaran sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Ada juga tentang pemusatan kekuatan ekonomi di pasal 1 butir 3, yaitu penguasaan nyata atas pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Lalu ada tentang posisi dominan di pasal 1 butir 4, yaitu keadaan di mana pelaku usaha yang pertama tidak memiliki pesaing, berarti. Dan yang kedua, memiliki pangsa pasar tertinggi dengan kemampuan keuangan, akses pasokan, dan penguasaan pasar. Selanjutnya, persaingan usaha yang tidak sehat terdapat di pasal 1 butir 6, yaitu persaingan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan. Yang ketiga, itu ada asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Asasnya itu mencakup demokrasi ekonomi dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuannya yaitu yang pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang ketiga mewujudkan iklim usaha dan yang kondusif dengan persaingan sehat. Yang ketiga menjamin kepastian kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha yang kecil, menengah maupun besar. Yang keempat ada mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang kelima itu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, mencakup dalam pasal 3. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama itu adalah perjanjian yang dilarang. Ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 16 undang-undang tersebut telah menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sehingga antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya dilarang untuk membuatnya. Perjanjian yang dilarang meliputi penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa, penetapan harga atau mutu secara diskriminatif, pembagian wilayah pemasaran, penghalangan usaha sejenis, pengaturan produksi untuk mempengaruhi harga, pembentukan gabungan perusahaan untuk mengontrol pasar, penguasaan pembelian atau pasokan untuk mengendalikan harga, penguasaan produk dalam rangkaian produksi tertentu, pemberlakuan cara pemasokan atau penjualan yang membatasi pihak lain, serta perjanjian dengan pihak luar negeri yang berpotensi menyebabkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juga dilarang Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud itu meliputi yang pertama penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa atau kita sebut kegiatan monopoli. Yang kedua, penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dan pasar bersangkutan atau kita sebut kegiatan monopsoni. Yang ketiga, penolakan atau penghalang pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang keempat, persengkokolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing. Yang selanjutnya itu adalah posisi dominan. Posisi dominan sebagai diatur dalam ketentuan pasal 25 sampai dengan pasal 29 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga di dalam
dan dilarang dan ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria yang pertama, satu, pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Yang kedua, dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Posisi dominan bisa ditimbul melalui hal-hal berikut. Yang pertama, jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu. Pasar 26. Yang kedua, pemilikan pasar saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama, pasar 27. Yang ketiga, penggabungan dan atau peleburan dan pengambil alihan, pasar 28 dan pasar 29. Kemudian itu ada yang ketiga, yang keempat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka diatur pula tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan atau pihak lain yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kita atau disingkat KPPU. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang pertama, penilaian perjanjian. KPPU melakukan penilaian terhadap perjanjian yang berpotensi menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat melalui tidak sehat sesuai pasal 4 sampai 16. Yang kedua, penilaian kegiatan usaha. KPPU menilai kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat memicu monopoli atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai 24. Yang ketiga, penilaian posisi dominan. KPPU menilai ada atau tidaknya posisi dominan yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai 28. Yang keempat, pengambilan tindakan. KPPU mengambil tindakan sesuai dengan wewenang sebagai yang diatur dalam pasal 36. Yang kelima, saran dan pertimbangan. KPPU memberikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dapat menyebabkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang keenam, penyusunan pedoman. KPPU menyusun pedoman dan publikasi terkait undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketujuh, laporan berkala. KPPU menyampaikan laporan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden dan DPR. Lalu ada wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian, penyelidikan, dan pemeriksaan atas dugaan tersebut. Yang ketiga, menyimpulkan hasil penyelidikan terkait adanya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang keempat, memanggil pelaku usaha, sanksi atau pihak terkait untuk memberikan keterangan. Yang kelima, meminta bantuan penyelidikan dan keterangan dari instansi pemerintah jika diperlukan. Yang keenam, pengumpulan dan meneliti dan menilai ada bukti terkait pelanggaran. Yang ketujuh, menetapkan keputusan atas kerugian yang dialami pihak lain atau masyarakat. Yang kedelapan, memberitahukan peraturan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melanggar aturan. Yang terakhir adalah menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Lalu ada penegakan hukum. Dan untuk memastikan tercapainya tujuan bersama sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kita sebut KPPU. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut berupa yang pertama ada tindakan administratif yang terdapat pada pasal 747 yang terdiri dari pembatalan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, menghentikan kegiatan, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi dan akuisisi, pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda. Yang kedua, pidana pokok pasal 48 berupa denda dan kurungan. Yang ketiga, pidana tambahan pasal 49 berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris, dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator.
Baiklah, mungkin sekian dari materi kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.